Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isna dengan NIM 12306193060. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketertarikan antara sebuah fenomena yang dialami oleh setiap orang di dalam kehidupannya. Terkadang ketertarikan itu berawal dari sebuah interaksi antara individu dengan individu yang lainnya. Di dalam proses tersebut, individu pastinya akan menemukan sesuatu yang menjadi faktor ketertarikan dalam menjalin hubungan itu. Nah, berikut ini beberapa asumsi mengenai faktor ketertarikan. Yang pertama yaitu ketertarikan itu berawal dari sesuatu yang nampak, berupa fisik dari lawan kita. Yang kedua yaitu kesamaan yang ada di dalam diri orang lain itu juga menjadi dasar untuk saling tertarik. Yang ketiga yaitu kedekatan. Kedekatan antara personal dalam menjalani sebuah hubungan tentunya akan membuat seseorang merasa tertarik dengan lawan kita. Karena dalam menjalin sebuah hubungan itu tentunya kita akan mengetahui apa yang ada di dalam diri lawan kita. Sesuatu yang ada di dalam diri lawan kita itu terkadang yang membuat kita merasa cocok dengannya, sehingga terjalin ketertarikan itu. Yang keempat yaitu hubungan yang menghasilkan keuntungan bagi kita. Tentunya juga akan membuat kita itu betah berlama-lama menjalin hubungan tersebut. Yang kelima yaitu kesamaan dan pelengkap. Karena kita makhluk sosial, sudah menjadi kodrat untuk kita itu saling membutuhkan, seperti manusia akan selalu membutuhkan pelengkap di dalam hidupnya, seperti halnya tentang pendamping hidup yang bisa dikatakan sebagai pelengkap di dalam hidupnya. Dari uraian di atas telah sedikit dibahas bahwa manusia mengalami rasa ketertarikan terhadap manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Teori ketertarikan itu ada 3. Yang pertama yaitu teori kognitif. Teori kognitif menekankan pada proses berpikir sebagai dasar yang menentukan tingkah laku. Tingkah laku sosial dipandang sebagai sesuatu hasil atau akibat dari proses akal. Hubungan yang pasti adalah lebih memuaskan daripada yang lain. Jika seseorang menyukai lainnya dan jika keduanya saling menyukai, dapatlah dikatakan bahwa hubungan itu mencerminkan adanya hubungan yang balance atau seimbang, yaitu sama-sama saling menyukai. Yang kedua yaitu teori reinforcement atau penguatan. Teori ini berusaha menemukan bagaimana ketertarikan datang untuk pertama kalinya. Dasar teori ini tuh cukup sederhana, yaitu orang ditarik oleh hadiah dan ditolak oleh hukuman. Yang ketiga yaitu teori interaksionis, yaitu lebih menitikberatkan pada ketertarikan antara pribadi sebagai suatu konsep. Dari ketertarikan tersebut maka akan menimbulkan suatu hubungan antara individu seperti persahabatan. Nah, persahabatan merupakan konsep sosial yang murni. Persahabatan menuntut adanya pemeliharaan interaksi. Kecenderungan adanya persahabatan adalah karena adanya persamaan tadi. Persamaan ini berupa persamaan kesenangan, hobi, berpikir, keinginan atau cita-cita, nasib dan sebagiannya. Dua orang yang semula berhubungan sebagai teman bisa berkembang menjadi persahabatan karena adanya persamaan tersebut. Orang-orang yang saling bertemu lebih memiliki kecenderungan untuk tertarik daripada mereka yang jarang atau bahkan tidak pernah bertemu. Cinta bersumber pada ungkapan perasaan yang didukung oleh unsur karsa yang dapat berupa tingkah laku dan pertimbangan dengan akal yang menimbulkan tanggung jawab. Dalam cinta tersimpul pula rasa kasih sayang dan kemesraan, belas kasihan dan pengabdian. Cinta yang disertai rasa tanggung jawab menciptakan keserasian, keseimbangan dan kedamaian antara sesama manusia. Cinta juga dapat berawal dari antara teman yang dulunya menjadi teman, kemudian berkembang menjadi persahabatan, kemudian dapat menimbulkan rasa cinta tersebut. Apabila dirumuskan secara sederhana,
Cinta adalah perasaan kasih sayang, kemesraan, belas kasihan, dan pengabdian yang diungkapkan dengan tingkah laku yang bertanggung jawab. Tanggung jawab artinya akibat yang baik, positif, berguna, saling menguntungkan, menciptakan keserasian dan keseimbangan. Tidak lupa juga ada kebahagiaan di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.